kalau misalkan kita dapat afirmasi tertentu, kita, nanti formasinya apa, nanti minimal benarnya itu harus berapa gitu ya teman-teman. Mengambil formasi matematika SMP, di sini passing grade-nya 205, maka di sini kalau misalkan teman-teman ini usianya di atas 35, maka harus benar setidaknya 26 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, setelah kita mengetahui passing grade dari P3K Guru, yang mana untuk tiap mata pelajaran ini adalah berbeda teman-teman untuk passing grade-nya, ini adalah untuk kompetensi teknis ya. Dan juga setelah kita mengetahui bahwa untuk kompetensi teknis ini bobotnya adalah 5 ya dari satu soal, yang mana nanti jumlah soalnya ada 100 sehingga nilai maksimal adalah 500. Langkah berikutnya sebagai salah satu strategi kita supaya nanti bisa lolos untuk kompetensi teknis teman-teman, sebaiknya kita bisa membuat perkiraan ya, kira-kira untuk bisa lolos passing grade kompetensi teknis itu kita minimal harus benar berapa dari soal yang diujikan nanti teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah simulasi ya kepada teman-teman semuanya dari berbagai macam jurusan dan juga linearitas ijazah yang kita miliki dan juga formasi yang kita lamar. Kira-kira ini kita kalau misalkan ditautkan dengan afirmasi yang kita miliki itu kita harus benar berapa supaya lolos kompetensi teknis. Kita nanti akan membuat 3 simulasi teman-teman, yaitu dari formasi yang banyak dilamar ya oleh sobat-sobat guru honorer. Jika nanti teman-teman ingin dibuatkan simulasi, silahkan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita membuat simulasi, nanti kita akan buat misalkan guru agama, kemudian guru kelas SD, kemudian ada guru matematika, guru PJOK, atau mungkin guru geografi SMA, atau mungkin nanti sesuai dengan kita pilih ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan dulu teman-teman, yaitu terkait tentang afirmasi yang dimiliki oleh guru honorer ya. Di sini ada berbagai macam afirmasi, kita masukkan dulu nilainya. Untuk afirmasi atau tambahan nilai bagi sobat-sobat guru honorer berdasarkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Ini adalah yang memiliki sertifikat pendidik adalah 100% ya. Kemudian untuk yang usia 35 ke atas dapat 15%, kemudian disabilitas ini tambahan 10%. Kemudian untuk THK 2 mendapatkan 10%. Baiklah sobat semuanya, di sini nanti untuk kompetensi teknis ya, jumlah soalnya ada 100, kemudian nilai maksimal ini adalah 500. Baiklah, kita masukkan persentase untuk afirmasi yang dimiliki oleh sobat semuanya. Nanti akan kita ketahui kalau misalkan kita dapat afirmasi tertentu, kita nanti formasinya apa, nanti minimal benarnya itu harus berapa gitu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, ini adalah untuk sertifikat pendidik teman-teman. Jadi untuk sertifikat pendidik bagi sobat-sobat guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, ini nanti mendapatkan afirmasi 100% ya. Di sini kita bisa tuliskan 100%. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman punya serdik, di sini afirmasi 100%, maka nanti nilainya langsung lulus teman-teman, yaitu nilai maksimal 500, teman-teman dapat nilai 500 ya. Jadi meskipun di sini nanti kalau memiliki serdik ini teman-teman dapat nilai maksimal sudah pasti lulus, namun harus tetap dikerjakan ya untuk soalnya. Kemudian berikutnya teman-teman, untuk yang usia 35 ya, usia 35 plus atau di atas 35 tahun, pada saat akhiri pendaftaran kemarin ini adalah dapat afirmasi yaitu 15 teman-teman. Nah, di sini dapat afirmasi 15%, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan poin tabungan poin 75 ya, 75 poin. Kemudian untuk disabilitas ini adalah nanti mendapatkan afirmasi tabungan yaitu 10%, sehingga teman-teman mendapatkan celengan atau tabungan 50 poin. Kemudian untuk tenaga honorer kategori 2 ini adalah mendapatkan afirmasi 10% juga, sehingga mendapatkan tabungan poin 50%. Kemudian untuk usia 35 ke atas dan juga guru honorer K2 ya, misalkan saya adalah K2, usia saya 35 ke atas, maka ini kita akan mendapatkan yaitu akumulasinya ya teman-teman ya. Dari usia 35 ditambah K2, maka di sini secara otomatis mendapatkan nilai yaitu 25% ya. Oke.
Berikutnya kalau misalkan teman-teman, nah kawan kita misalkan ini usianya 35 ke atas, kemudian dia masuk K2 dan juga beliau adalah disabilitas ya misalkan, maka di sini mendapatkan nilai tambahan yaitu menjadi tabungan yaitu 35%. Sehingga di sini mendapatkan poin tabungan yaitu 175 teman-teman. Kemudian untuk yang tidak memiliki afirmasi otomatis di sini adalah 0 ya. Di sini nanti kalau misalkan teman-teman tidak memiliki afirmasi ini adalah mulai dari 0 teman-teman. Untuk belajarnya ini harus giat ya. Nah, misalkan teman-teman di sini kita membuat perkiraan ya. Kita membuat perkiraan. Ini adalah kita ambilkan contoh untuk yang kotak pertama. Kita ambilkan dari yaitu dari kawan kita yaitu misalkan guru agama ya. Nah, di sini untuk guru agama ini dapat kita ketahui bersama guru agama SD, SMP, SMA itu kayaknya passing grade-nya sama teman-teman. Ini dari semua agama. Nah, di sini 325 ya. Jadi guru agama ini passing grade-nya 325. Di sini kita bisa tuliskan guru agama. Nah, ini tadi berapa teman-teman? 325 ya. Kita tuliskan 325. Oke. Baiklah sobat semuanya, kita ketahui bahwa untuk passing grade dari guru agama, formasi guru agama ini adalah 325. Kalau misalkan teman-teman ini adalah dapat afirmasi yang 15% ya. Nah, ini dapat tabungan poin 75. Berarti di sini kita hitung, yaitu kita hitung kira-kira kita harus benar berapa gitu ya. Nah, di sini 325 dikurangi 75. Nah, di sini teman-teman berarti teman-teman ini kalau misalkan dapat afirmasi 15% yaitu usia di atas 35, maka di sini harus benar yaitu setidaknya adalah 50 soal ya. Dari 100 soal teman-teman harus benar 50 soal. Ini nanti baru teman-teman itu bisa masuk di passing grade teman-teman. Kalau misalkan kita di sini adalah formasi guru agama yang kita ambil, kemudian kita disabilitas atau guru honorer K2 ini adalah sama teman-teman nanti statusnya ya. Misalkan kita ini formasi guru agama yang kita lamar, di sini kita ini adalah disabilitas, maka di sini kita bisa menghitung yaitu kita harus benar soalnya itu adalah 55. Nah, kita benar 55 ini kita baru mendapatkan passing grade teman-teman. Nah, ini belum tentu nanti ada kawan kita, saingan kita yang dapat nilai di atasnya, maka kita akan kalah ya. Kemudian di sini untuk yang honorer K2 ya, ini sama teman-teman, yaitu di sini afirmasinya ini juga sama, yaitu nanti 55 soal yang benar minimal ya. Kemudian kalau misalkan kawan-kawan ini ada yang usia 35 dan juga masuk dalam kategori 2, maka di sini dari passing grade guru agama kemudian kita tambahkan, kita kurangi dari poin yang sudah kita dapatkan. Ini adalah setidaknya kita ini harus benar yaitu 40 soal. Kemudian kalau misalkan kita ya ini gabungan dari ketiganya, usia 35, guru honorer K2 dan juga disabilitas, maka di sini dapat kita peroleh nilai seperti ini. Oke, jadi di sini kita harus benar setidaknya adalah 30 soal teman-teman. Nah, ini harus benar 30 soal. Ini supaya kita lolos passing grade ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang tidak memiliki afirmasi sama sekali ya, sertifikat pendidik tidak memiliki, usia di bawah 35, kemudian tidak masuk K2, maka di sini kita harus berjuang mulai dari 0 teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu dari passing grade-nya. Nah, di sini kita kurangi di sini, maka setidaknya di sini kita harus benar 65 soal teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman formasi guru agama di sini harus benar 65 soal dari 100 soal supaya mendapatkan nilai passing grade. Selanjutnya kita bisa melihat untuk mata pelajaran lain teman-teman dengan penghitungan yang sama dari passing grade yang berbeda ya. Karena untuk kompetensi teknis ini untuk tiap-tiap mata pelajaran ini passing grade-nya adalah berbeda. Coba kita ambil misalkan dari
guru kelas SD teman-teman. Nah mungkin di sini dari kawan-kawan itu banyak sekali ya yang dari guru kelas SD. Nah di sini coba kita ganti guru kelas SD. Oke, seperti ini. Kemudian untuk passing grade dari guru kelas SD itu berapa teman-teman? Ini adalah 320 ya. Nah ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini formasi yang diambil ini adalah guru kelas SD ya. Guru kelas SD itu passing grade-nya 320. Nah ini kalau misalkan teman-teman memiliki afirmasi seperti ini, maka nanti jumlah soal yang minimal harus benar adalah sekian. Kalau misalkan tidak memiliki afirmasi sama sekali, maka teman-teman yang mengambil formasi guru kelas SD ini harus benar minimal adalah 64 soal. Kemudian misalkan kita ambil lagi ini adalah dari guru bahasa Indonesia. Nah, misalkan di sini kita BIN SMP ya. Nah, BIN SMP ini adalah 265 teman-teman. Oke, 265. Nah, di sini teman-teman setidaknya harus benar sekian. Kalau tidak memiliki afirmasi sama sekali, teman-teman harus benar yaitu 53 soal. Ini supaya bisa lolos passing grade ya. Misalkan di sini kita ambil satu lagi teman-teman, yaitu dari matematika ya, poin ke-19, yaitu untuk formasi guru matematika SMP ini adalah 205. Nah, kalau misalkan 205 passing grade-nya, kira-kira kita harus benar berapa? Oke, di sini adalah kita ganti 205 ya. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini mengambil formasi matematika SMP, di sini passing grade-nya 205, maka di sini kalau misalkan teman-teman ini usianya di atas 35, maka harus benar setidaknya 26 soal. Kalau disabilitas dan juga honorer K2 ini sama ya, minimal harus benar 31. Kalau misalkan teman-teman ini usia 35 dan guru honorer K2, maka teman-teman minimal harus benar ini yaitu 16 ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ini usia di atas 35, guru honorer K2 dan juga kebetulan disabilitas, maka di sini teman-teman minimalnya harus mendapatkan nilai benarnya itu adalah 6 ya. Nah, sehingga teman-teman ini bisa lolos passing grade teman-teman. Kalau misalkan tidak memiliki afirmasi sama sekali, maka harus mengerjakan soal dengan benar, minimalnya adalah 41. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya, dan marilah kita berusaha berupaya dengan semaksimal mungkin, dan semoga kita semua lolos ya untuk P3K tahun ini.